Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inawati dengan NPM 2141172 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan kampanye untuk media digital. Yang pertama ada karakteristik media digital. Dalam media digital memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari media tradisional. Berikut beberapa karakteristik media digital. Yang pertama ada interaktif. Media digital memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan konten yang dikonsumsinya. Lalu ada real time. Media digital memberikan akses intens dan real time terhadap informasi dan konten. Yang ketiga ada measurable. Media digital memungkinkan pengukuran dan analisis yang lebih akurat terhadap kinerja, kampanye pemasaran, atau konten yang dibagikan. Lalu ada customizable. Media digital memungkinkan personalisasi konten berdasarkan preferensi dan profil pengguna. Lalu ada global. Media digital memungkinkan akses global tanpa batasan geografis. Konten yang digunakan di satu negara dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Lalu ada multimedia. Media digital mendukung berbagai bentuk konten multimedia seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan lainnya. Lalu ada viral. Media digital memungkinkan konten untuk dengan mudah dibagikan dan menyebar dengan cepat di saluran jaringan sosial. Konten yang menarik dan viral dapat mendapatkan exposure yang luas dalam waktu singkat, mendapatkan efek domino yang memperluas jangkauan dan dampaknya. Tahapan pertama, menyusun tujuan dan mencari komunikasi pemasaran interaktif. Tahapan pertama dalam menyusun kampanye pemasaran interaktif adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara interaktif melalui media digital. Komunikasi pemasaran interaktif melibatkan penggunaan teknologi digital seperti email, marketing, dan pesan seluler. Untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek, tujuan yang jelas harus ditetapkan agar kampanye pemasaran interaktif dapat berhasil. Selain itu, dalam tahap ini juga perlu mencari komunikasi pemasaran interaktif yang efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap kedua ada pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye pemasaran yang telah dilakukan. Tahap kedua dari kampanye pemasaran dalam media digital adalah pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye pemasaran yang telah dilakukan. Setelah mencapai tahap press atau mencapai audiens potensial, tahap ini melibatkan analisis dan evaluasi hasil kampanye untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas strategi pemasaran yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, data dan analitik dari kampanye digunakan untuk mengidentifikasi tren, preferensi, dan perilaku konsumen yang dapat membantu meningkatkan strategi pemasaran di masa depan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang audiens target dan mengoptimalkan kampanye berikutnya berdasarkan oleh dari analisis data. Lalu ada tahap ketiga yaitu segmentasi dan target. Tahap ketiga dari kampanye pemasaran untuk media digital yaitu segmentasi dan targeting. Pada tahap ini tujuannya adalah untuk membangun target pasar menjadi segmen yang lebih kecil dari spesifik dan menentukan segmen mana yang menjadi fokus kampanye. Segmentasi melibatkan analisis demografi, gaya hidup, dan penggunaan media dari konsumen untuk membantu memahami preferensi dan kebutuhan mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar potensial yang paling cocok untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Setelah segmen ditentukan, langkah berikutnya adalah targeting, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap segmen tersebut. Ini termasuk memiliki saluran komunikasi yang efektif dan merancang pesan yang relevan untuk segmen tersebut.
Tahap keempat ada penawaran, pengembangan pesan, dan kreatif. Tahap 4 dalam kampanye untuk media digital adalah penawaran, pengembangan pesan, dan kreatif. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah mengembangkan pesan yang menarik dan kreatif untuk menarik perhatian target audiens. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam tahap ini termasuk pertama ada penawaran. Menentukan penawaran produk atau layanan yang akan dipromosikan kepada target audiens. Penawaran ini harus menarik dan relevan dengan kebutuhan dan keinginan audiens. Yang kedua ada pengembangan pesan. Membangun pesan pemasaran yang efektif untuk mengkomunikasikan penawaran kepada audiens. Pesan harus jelas, ringkas, dan menarik perhatian. Penggunaan gambar, video, dan kata-kata yang kuat dapat membantu dalam pengembangan pesan yang menarik. Yang ketiga ada kreatif. Membangun konten kreatif yang menonjol dan membedakan kampanye dari pesaing. Kreativitas dapat diekspresikan melalui desain grafis, video, narasi, dan penggunaan teknologi interaktif. Tujuannya untuk menarik perhatian dan memikat audiens. Tahap kelima ada alokasi keuangan dan pemilihan bauran pemasaran digital. Pada tahap ini, perusahaan perlu menentukan anggaran yang akan dialokasikan untuk melaksanakan kampanye pemasaran digital. Hal ini melibatkan penentuan sumber daya yang tersedia, seperti tim, alat, dan aset, yang akan digunakan untuk menjalankan strategi pemasaran. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki bauran pemasaran digital yang tepat untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Bauran pemasaran digital mencakup berbagai saluran pemasaran online, seperti pencarian organik, pencarian berbayar, media sosial, dan email. Pemilihan bauran pemasaran digital yang tepat akan membantu perusahaan mencapai lebih banyak pelanggan, meningkatkan visibilitas merek, dan meningkatkan penjualan mereka. Selanjutnya ada tahap 6, integrasi ke seluruh jadwal media dan rencana. Tahap 6 dalam perencanaan kampanye untuk media digital adalah integrasi ke seluruh jadwal media dan rencana. Ini melibatkan penggabungan semua elemen kampanye, pemasaran digital ke dalam jadwal media yang terintegrasi dan rencana yang komprehensif. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek kampanye bekerja secara sinergis dan terkoordinasi. Integrasi ke seluruh jadwal, media, dan rencana juga memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengukur kinerja kampanye secara menyeluruh, serta membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, tahap ini merupakan langkah kunci dalam memastikan kesuksesan kampanye pemasaran digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.